Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Siti. Apa kabar Ibu Sri? Alhamdulillah Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah luar biasa pokoknya Bu Sri ya. Hari Biasa, minggu betul. pertama di sekolah MPLS itu hebat luar biasa. Wow aja pokoknya. Sibuk luar biasa. Luar Bagaimana Bu Sri? biasa ya Ibu. Sama sibuk juga MPLS. Sama seperti yang Bu Aulia tadi sampaikan juga bahwa EPLS kegiatannya yang penuh luar biasa, juga semangat, walaupun dengan lelah tetapi kita harus semangat selalu ya Bu Aulia. Betul sekali Bu Sri karena kita harus jadi guru kuat ya Bu Sri. Betul sekali. Oke. Baik, terima Bu kasih Sri, Bu. kemarin Ya, terima nggak WA dari saya? Bu Sri mah dibalasnya malam. aduh Bu Aulia, mohon maaf sekali. Hmm, Mungkin malam tadi saya sudah eh, mengantuk dan oke. kemudian sudah lelah. Mungkin mohon maaf dengan sangat Tidak saya apa-apa. tidak membalas WA Ibu. Iya, Eh, tidak apa-apa. Mungkin mohon maaf, apakah ada yang Ibu Aulia mau sampaikan atau Bu Aulia eh, ceritakan kepada saya? Iya. Ya, Sebelum silahkan Bu Aulia. Oke, sebelumnya saya minta maaf ya Bu Sri ya karena sudah Tidak, mengganggu waktu istirahat Bu Sri. Karena ya, saya enak gitu kalau curhat sama ibu teh gitu suka ngemplong kalau orang Sunda bilang mah gitu. terima kasih. Jadi betul Bu, waktu malam saya nge-WA itu sebetulnya ada yang ingin saya sampaikan, ada yang ingin saya curhatkan kepada Ibu. Ini Hmm, terkait ini Bu, eh, saya kan ada program baru nih Bu ya di sekolah ya Bu ya. Programnya sih berkaitan sebetulnya program yang lama dengan program sekarang. Nah, betul. saya program barunya yaitu ingin apa namanya, ingin pembiasaan itu Bu, eh, mengucapkan atau menyapa murid ya, untuk murid menyapa kakak kelasnya tuh dengan ucapan akang dan teteh, karena kita juga Hmm, kan punya kebiasaan tuh di hari Selasa itu memakai baju nyunda ya dengan pangsi. Jadi betul. saya ingin murid-murid itu yaitu programnya ingin terbiasa mengenal bahasa Sunda yang sederhana dulu dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu Bu, saya Hmm, tujuan saya nge-WA Ibu tuh itu sebetulnya. Saya malu tapi gimana juga ya ingin curhat gitu. tidak apa-apa Bu Aul. Bukan mungkin itu tujuan dari Ibu ya mengenai proses pembelajaran, membiasakan atau membudayakan budaya 5S ya. Iya betul, Nah, mensinergikan. betul. Dari program tersebut yang didapatkan Bu Siti Aulia untuk siswa-siswi di kelas itu, strateginya seperti apa ya Bu Aulia? Oke, strateginya sederhana sih Ibu ya sebetulnya ya. Sebetulnya betul banyak sekali sebetulnya program yang saya buat gitu bersama dengan rekan-rekan di sekolah, tapi salah satunya saya ingin di sini mengangkat dulu kebudayaan Sunda gitu. Jadi Hmm, sekarang yang saya lakukan yang sangat sederhana sekali yaitu ketika bertemu dengan teman di kelas, saya mengajarkan kepada anak-anak, yuk siapa yang umurnya lebih tua ngacung kayak gitu. betul. Jadi perbedaan umur itulah yang membuat saya menyarankan kepada murid saya di kelas, yuk kita biasakan bilang teteh ya nanti di hari Hmm, Selasa, atau kalau ke laki-laki tuh bilang AA atau akang seperti itu. Namun ini betul. hanya dilakukan di hari Selasa saja Bu, gitu. Hanya di hari Selasa saja. Betul. Jadi kondisi awalnya siswa itu mungkin menginginkan agar siswa tersebut berbicara, menyebutkannya melalui panggilan akang dan teteh ya Ibu Iya, ya, Bu Aul ya. betul Nah, sekali. eh, untuk pemberian skalanya bagaimana Bu Aul? Karena mungkin sekarang baru pertama masuk ya Bu ya, baru pertama masuk, perkenalan juga belum terlalu akrab saya dengan murid. Kalau murid dengan murid sudah akrab sih sebetulnya.
Kalau di skala murid saya sekarang berada di dari 1 sampai 5 aja ya Bu ya. Berada Iya di betul, Mam. posisi 3 mungkin Bu. Oh 3. Mm-mm. Eh, Haruskah 3 atau mungkin nanti ada target ke depannya, target skalanya yang Bu Aul inginkan atau harapkan target skalanya? Inginnya sih 5 Bu. Walaupun Inginnya 5. mungkin ya terdengarnya wah gitu ya, tapi Nah, harapan ya nggak apa-apa ya Bu ya, harus optimis ya Bu Sri ya. betul. Saya optimis bahwa murid-murid saya di SD saya bisa menggunakan bahasa Sunda dengan baik. Itu sambungan dari pembiasaan 5S itu Bu ya. Jadi 5S itu sopan Hmm, santun, salam itu sopan santunnya kita gunakan di budaya Sunda itu. Selain di bahasa Indonesia. Jadi skalanya ingin saya 5 sih sebetulnya. Murid-murid saya ingin 5. semuanya pandai menggunakan bahasa Sunda dengan sopan santun, dengan apa ya, kan ada undak-unduk bahasa ya kalau di bahasa Sunda itu. Jadi minimal hal-hal sederhana dulu seperti itu. Oh, seperti itu ya Bu ya. Luar biasa sekali Bu Aul. Untuk target tersebut, apa yang betul-betul dilakukan oleh Bu Aul sendiri atau mungkin rekan guru di sekolah untuk meningkatkan budaya 5S melalui kebiasaan untuk berbicara bahasa Sunda? Oke. Mangga Yang Bu Aul. ya, terima kasih Bu Sri. Yang saya lakukan yang pertama pasti berkoordinasi dulu ya dengan Bapak Kepala Sekolah Bu Sri. Karena apapun program baiknya itu kan dimusyawarahkan dengan warga sekolah. Jadi saya berbicara dulu, berkomunikasi dulu dengan Bapak Kepala Sekolah terkait program yang digagas ini, apakah kira-kira cocok tidak gitu di sekolah kita, apakah bisa berjalan dan lain sebagainya. Dari kepala sekolah akhirnya kita berkoordinasi dengan semua warga sekolah, dengan guru-guru, dengan rekan, dengan tendik juga kita memaparkan, menyampaikan apa yang menjadi program ini. Kemudian dari sesudah saya menyampaikan, akhirnya mulailah kita pembiasaan itu Bu. Mulai dari kelas saya dulu, kemudian dari kelas yang sama satu rombel seperti kelas 4 ABC seperti itu, kita menyampaikannya seperti itu. Dan alhamdulillah Bu, walaupun baru sedikit ya terlihat, ketika beristirahat tuh anak-anak katanya, teteh mau kemana, mau jajan, kayak gitu. Itu hal-hal sederhana yang menurut saya itu luar biasa gitu Bu ya. Luar biasa Ibu ya. Mudah-mudahan bisa apa ya, jangka panjang, karena ini namanya pembiasaan budaya ya Bu ya. Kita kan yang namanya pembiasaan itu nggak bisa instan, harus melalui prosedur, harus melalui prosesnya, yang ada yang lama, ada yang cepat mungkin. Nah, pembiasaan ini kita lakukan dari hal sederhana keseharian murid sehari-hari, mudah-mudahan menjadi budaya yang positif itu di sekolah saya. Iya. Seperti itu Bu Sri. Itu juga menjadi suatu langkah baik juga ya bagi Bu Aul dan rekan-rekan guru di sekolah ya, terkait dengan pembiasaan tersebut gitu ya Bu Aul. Iya. Apakah hal baik yang sudah dilakukan dari pembiasaan itu ataupun bukti nyata dari aksi atau kegiatan yang sudah dilakukan Bu Aul di sekolah? Apakah dampaknya terasa baik ataukah memang harus Ibu Aul lebih tingkatkan kembali? Oke, aksi nyatanya ya tadi ya Bu ya, kita setelah berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah dan tentunya juga melibatkan orang tua sebetulnya Bu ya. Jadi saya di WA grup gencar sekali tuh ngasih tahu ke orang tua, mengajak orang tua untuk, yuk Bu, kita kenalkan kepada anak-anaknya bahwa ketika memanggil orang yang lebih tua dari kita seperti kakak itu dengan ucapan teteh di bahasa Sunda, akang di bahasa Sunda seperti itu, ataupun mungkin ketika menawarkan makanan dan lain sebagainya, ketika si murid merasa lapar, yuk kita kenalkan hal-hal sederhana seperti itu. Jadi aksi nyatanya saya share di grup ke orang tua, memperkenalkan bahasa-bahasa sehari-hari yang mudah dipahami oleh anak, yang bisa digunakan aja Bu, kayak mama saya lapar, kalau bahasa Sunda kan mama abdi lapar, kalau saya mau makan mah, kalau bahasa Sundanya abdi hoyong neda. Nah, bahasa-bahasa seperti itu. Dan memang ada Bu pelajarannya kan di kelas 4 bahasa Sunda. Jadi mudah-mudahan mempermudah mereka juga ya untuk memahami pelajaran Sunda yang ada di kelas 4 itu.
aksi nyata lainnya juga saya dengan kepala sekolah, dengan betul. guru-guru di hari Selasa itu sudah pastilah Bu harus berbahasa Sunda walaupun hanya satu hari ya. Jadi di Betul bahasa sekali. jadi kita gunakan bahasa Sunda di hari Selasa ketika saya menegur atau menyapa teman rekan guru juga seperti itu. Assalamualaikum Bu Hmm. Tina, atau saya menirukan juga kakak Akang dengan Teteh tuh kepada Pak Burhan, kan beliau lebih Eh, tua tuh dari saya. Akang sehat, murid-murid diketawa, ih ibu masa bilang Akang, tidak apa-apa kan ini kakak Bu Siti, selain sebagai guru ini juga kakak Bu Siti. Oh iya Bu, seperti itu. Jadi hal-hal hmm. sederhana yang kami lakukan itu sebagai bukti aksi nyata kami gitu untuk bisa mewujudkan program ini di sini itu, seperti itu Bu. Nanti di sekolah ya Bu ya. Hmm. Iya betul betul betul. Nah, dari aksi nyata yang telah Ibu lakukan, walaupun mungkin dari hal-hal sederhana ya, Mm-mm. kecil, bahkan mungkin apa budaya tersebut itu selain berbahasa Sunda dengan baik, mungkin terkadang ya saya pribadi sulit mungkin Bu Hmm. mengenal, mengucapkan bahasa Sunda itu ya. Iya betul Bu Sri. Anginten Bu, Bu awal tiasa memberikan contoh Aduh, contoh apa Bu? perkenalan nganggo Oh, bahasa Sunda iya. anu sae gitu. Karena kita masih sama-sama belajar Bu Sri ya, saya juga Betul. belajar. Jadi kadang bukan kadang, memang guru itu harus terus membuka diri untuk mau belajar ya Bu Sri ya. Apalagi saya orang Sunda, walaupun blasteran ya. Saya blasteran Sunda dengan Sumatera, tapi saya lahir dan besar di Jawa Barat. Jadi ya saya harus belajar bahasa Sunda. Saya harus cinta bahasa Sunda gitu. Seperti Hmm. itu. Jadi alhamdulillah almarhum ayah saya dulu mengajarkan bahasa Sunda dengan sedemikian rupa karena beliau asli orang Sunda. Alhamdulillah beliau juga seorang pendidik, jadi kita sering ngobrol tuh, ngobrol sederhana. Seperti mau pidato di masjid waktu itu beliau mengajarkan ku bahasa Sunda, iya cenalia pami ngenalkeun diri teh kumaha Pak, Assalamualaikum, biasa kayak gitu ya. Assalamualaikum Nuhun. warahmatullahi wabarakatuh, nepangkeun wasta abdi Siti Aulia Hasanah. Abdi Hmm. linggih di warung Lahang Cicalengka, karena saya di Cicalengka ya Bu ya waktu itu. Jadi panjang lah pokoknya, ayah saya waktu itu, almarhum ayah saya menuliskan itu sampai beberapa halaman supaya saya bisa Wow. pidato waktu itu menggunakan bahasa Sunda. Dan alhamdulillah ternyata ilmu itu bisa saya gunakan Bu, bermanfaat ketika saya jadi guru gitu Bu. Ketika Alhamdulillah ya Bu ya. alhamdulillah ketika di lingkungan masyarakat Bu, waktu itu juga ada pengawasan pengajian lah ya, kan di Mm. lingkungan masyarakat saya orang Sunda kebanyakan, jadi ketika menyampaikan ceramah-ceramah kecil juga itu menggunakan bahasa Sunda kebanyakannya, dan alhamdulillah ilmu itu bisa saya praktekkan gitu Bu, di lingkungan saya Wah, seperti luar itu biasa Bu Bu. Sri. Jadi itu menjadi suatu ide juga bagi saya ya, pembiasaan tersebut yang Iya memang selain budaya Sunda juga bisa apa ya, bisa meningkatkan juga keimanan dan ketakwaan kita juga ya Bu ya. betul betul. Karena ternyata bahasa Sunda itu luas sekali ya Bu ya. Iya betul Nah, sekali. bahkan mungkin contoh ya, contoh contoh konkretnya ya, kayak neda, tuang, Mm-mm. dahar, Iya. itu beda-beda apa ya Bu ya? Kalau itu namanya undak-unduk basa Bu kalau di bahasa Nah, Sunda. itu. Jadi tidak semua sama rata Bu. Jadi kan kalau di bahasa Indonesia, bahasa Inggris, I'm hungry, saya lapar, hanya itu saja ya. I want to Betul. eat, aku ingin makan, saya ingin makan. Tapi kalau di bahasa Sunda enggak. Abdi hoyong neda, bapak hoyong tuang, bapak badai tuang. Nah seperti itu Bu, banyak sekali. Kalau ke teman rekan, kalau ke rekan, kamu mam naon, anjir mam naon itu. Kalau ke binatang hati-hati Bu, itu jangan pakai tuang, kita pakai dahar, kucing dahar jeng lauk. Nah, seperti itu. Jadi dahar itu hati-hati, tidak boleh digunakan untuk menawarkan kepada orang gitu. Jadi luar biasa, bahasa Sunda itu kaya raya ya, Berarti luar biasa ya bahasa Sunda itu ya. Selain kita mengenal betul-betul tentang budaya Sunda gitu ya, tetapi kita juga harus betul-betul memanfaatkan dan melestarikan ya, juga ya. Dan kita harus belajar juga bahasa Sunda. betul betul Bu Sri, betul. Nah, mungkin selain yang kita pelajari tentang bahasa Sunda gitu ya, hal apa yang mungkin Bu Awal, hal yang memang pasti lah ya dilakukan untuk kedepannya meningkatkan pembiasaan tersebut Mm-mm. agar anak-anak lebih senang Mm-mm.
saat berkomunikasi menggunakan bahasa Sunda teh. Oke. Kemarin sudah ngobrol-ngobrol tuh Bu sama Bapak kepala sekolah, sama rekan guru juga ya, sama warga sekolah. Gimana nih caranya supaya murid-murid itu seneng bahasa Sunda gitu, jangan sampai kalah ya sama bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Walaupun memang betul ya Bu ya, penting ya kita harus bisa bahasa Inggris karena tuntutan zaman, kemudian bahasa Indonesia bahasa nasional kita. Tapi kita juga tidak melupakan budaya kita yaitu bahasa Sunda. Kita salah satunya kemarin kita bukan sempat, kita sedang apa namanya tuh, sedang mereka-reka, sedang membuat model ajar ya, model bahan ajar dengan rekan sejawat. Gimana nih caranya supaya bahasa Sunda tuh nggak monoton gitu Bu, ngajarnya di kelas tuh itu aja gitu. Coba kita pakai game yuk, gamenya gimana. Nah kemarin kita kayak ini Bu, karena saya juga belum terlalu pintar ya Bu ya, IT. Jadi kita alhamdulillah di sini banyak rekan-rekan yang hebat, yang luar biasa, yang muda-muda ngajarin tuh ke saya. Kayak gini katanya. Jadi kita bikin game seperti menjodohkan, tapi lebih aplikatif, lebih lucu gitu Bu. Jadi di situ ada game, kita memasangkan tadi abdi hoyong titik-titik seperti itu kan. Di situ ada pilihannya seperti menjodohkan gitu Bu, tapi lebih cantik, lebih menarik gitu lewat video. Beda dengan di kertas yang kita fotokopi gitu Bu. Salah satunya kita menggunakan video itu Bu, video game itu. Video Ya, game. nah itu juga dikasih sama rekan-rekan guru yang masih muda. Saya dikasih tahu di sini gini nih cara membuatnya. Oh iyalah, alhamdulillah saya bersyukur sekali gitu ya, banyak ilmu yang saya dapatkan gitu dari rekan kerja saya di sekolah, dari rekan CGP juga gitu, dari ibu bapak semuanya. Bersyukur sekali. Selain game juga kita insya Allah Bu rencananya insya Allah entah tahun ini tahun depan saya sedang mengajukan ke Bapak ingin ke Cirende, itu belum pernah sama sekali. Oh, begitu. Itu kan luar Nah, biasa ya, budaya Sunda, sampe dan lain betul sebagainya. sekali. Kenapa sih kita tidak mau mengenal gitu budaya Sunda anu katuang, makanan khasnya katuangeunna teh anu khasna teh sampe singkong. Ya, betul. Kenapa Betul sih gitu sekali. anak-anak tidak diperkenalkan dengan lingkungan yang betul-betul membudidayakan sampo? Kenapa hanya bermain ke Jogja saja? Kenapa hanya bermain ke Borobudur saja gitu? Kenapa tidak main ke Betul. Cimahi? Saya pribadi pun sebagai guru belum pernah sih Bu, saya malu sebetulnya. Saya sudah mengajukan ke Bapak Kepala Sekolah, tinggal mungkin beliau sedang mempertimbangkan banyak hal yang mudah-mudahan bisa di-ACC sih. Itu mengajak peserta didik ke sana, ke Cirende, mau banget Bu. Kayak gitu. Ya, betul sekali. Jadi memang di salah satu daerah Cimahi ini di Kampung Cirende itu kita betul-betul dikenalkan, disuguhkan, disajikan Iya, juga tentang betul-betul kebudayaan Sunda yang memang dari zaman dahulu, zaman Bareto ya Bu Aul ya. betul betul Bu. Nanti insya Allah mungkin di yang saya dengar di tanggal 5 Agustus ini ada memang semacam pentas untuk rakyat khususnya orang Cidende, tapi dari umum bisa kita ikut ataupun menyaksikan gitu ya Bu. Wah, luar biasa. Insya Allah mau ke sana Bu Sri ya. Nanti kita Iya, calling-calling ya. semangat. Kita calling-calling. Iya, Tapi itu bebas membawa murid ke sana. iya Boleh. boleh Oh, bebas untuk umum dan untuk masyarakat Cimahi bahkan dari luar Cimahi bisa untuk mengunjungi ataupun datang di hari besar tersebut. alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ya Bu ya. Sip, sip, Nah, sip, sip. betul sip. Eh, Menurut Bu Aul untuk berbudaya bahasa Sunda itu pastinya memiliki eh, mungkin ada kesulitan siswa dalam pembelajaran bahasa Sunda. Apakah memang betul siswa tersebut di kelas ada dengan kasus kesulitan berbahasa Sunda yang Ibu Aul hadapi? Oke, terima kasih Bu Sri. Betul Bu Sri, ketika saya ada program pembiasaan bahasa Sunda ini ada beberapa kendala ya yang saya hadapi itu. Salah satunya latar belakang peserta didik yang memang berbeda Bu, bahasa ibu ini. Ada yang memang lahir dari keluarga Jawa Timur, Jawa Tengah, Batak, Sumatera dan sebagainya, otomatis bahasa ibu ya bahasa pertama yang mereka gunakan adalah bahasa Indonesia.
Jadi kalau orang Sunda pun sekarang sebetulnya Bu, karena mungkin tidak tahu lah ya, ini harus jadi penelitian, tapi sudah diteliti juga sepertinya bahwa bahasa Sunda itu sudah tergeser oleh bahasa-bahasa lain. Jadi orang Sunda sekalipun ketika anaknya lahir, orang tuanya biasanya ada yang bilingual, ada yang Hmm. satu bahasa. Syukur-syukurlah kalau ya bahasa Indonesia juga harus bisa, bahasa Sunda juga harus bisa, tidak apa-apa. Ini yang tok murni bahasa Indonesia saja. Nah ini yang menjadi kendala saya. Jadi ketika saya mengajarkan akang teteh itu, mereka sempat bingung juga tuh yang tidak biasa bahasa Sunda. Dari Hmm. sinilah saya harus Betul. menjelaskan dengan sangat sederhana gitu bahasa-bahasa Sunda sehari-hari yang digunakan untuk berkomunikasi itu kepada anak-anak yang memang lahirnya bukan dari orang Sunda, yang bahasa ibunya itu bukan bahasa Sunda. Kendalanya seperti ini salah satunya. Kemudian ada juga Bu beberapa guru yang merasa apa ya, oh ini nggak bakalan berhasil katanya, ada yang kayak bilang kayak begitu. Saya jadi pesimis sih, antara kaget, antara penasaran, atau apa. Jadi saya langsung spontan aja, kenapa Bu kok seperti itu, memberikan pernyataan seperti itu. Katanya seperti ini, katanya lingkungan sekolah kita itu maaf SDM-nya tuh kurang katanya, rata-rata juga lulusan SD-nya juga sedikit, jadi Bu pada nggak lulus SD juga sih kebanyakan. Jadi SDM-nya tuh apa ya, ya gitulah Bu, bukan bermaksud menghina, bukan bermaksud apa-apa ya Bu, cuma kita sedih juga gitu, miris ya. Jadi lingkungan sekitar masyarakat juga kalau ya ada beberapa orang lulusan dari sini juga kadang melanjutkan, kadang tidak, malahan orang tuanya juga ada yang tidak lulus SD gitu. Jadi kita Oh. jadi luar biasa bola ya di sini. Jadi betul-betul ini saya harus pendekatannya tuh pendekatan dengan bahasa cinta gitu, kata Bu Sri ya, kata Bu Sri. Iya betul, bahasa cinta. Bahasa cinta, bahasa yang sangat sederhana, mudah dipahami oleh orang tua, sehingga mereka paham bahwa kita sekolah itu punya program bagus untuk membudayakan budaya Sunda supaya tidak hilang. Salah satunya itu pembiasaan memanggil akang dan teteh di hari selesai. Hmm. Itu Eh, Bu. ya, berarti untuk pembiasaan ini sudah sering dilakukan dan terus berjalan ya Bu Awul. Alhamdulillah berjalan terus. Alhamdulillah. Jadi semakin memberikan warna baru dalam pembiasaan ya Bu Awul. Betul sekali Bu. Iya. Dari pembahasan kita, mungkin Bu Awul dapat memberikan refleksi mengenai proses pembelajaran melalui budaya 5S. Oke, refleksinya mudah-mudahan pembiasaan budaya 5S ini yang saling berkaitan dengan pembiasaan memanggil akang dengan teteh itu ya, mudah-mudahan bisa berjalan ya Bu ya, berjalan sesuai harapan di sekolah kami, dan mudah-mudahan anak peserta didik kami di Melong Mandiri 6 itu semakin cinta terhadap budaya ini, semakin menghargai terhadap budaya ini. Dan tidak lepas pembiasaan 5S itu, mudah-mudahan dengan pembiasaan bahasa Sunda ini mudah-mudahan bisa berpengaruh terhadap sosial emosional peserta didik kami Bu. Jadi ketika mereka saling menghargai, saling menghormati satu sama lain, berbicara dengan sopan santun, mudah-mudahan sosial emosional mereka itu lebih baik lagi gitu Bu. Yang tadinya suka berbicara kasar bisa menjadi sopan, yang tadinya suka berenya keterlaluan ya, bercandanya agak berlebihan, itu mungkin agak-agak bisa diredam, bisa dikikis, dan akhirnya akan tumbuh menjadi individu-individu yang soleh dan soleha ke situ Bu. Amin, betul. Mudah-mudahan Bu, harapannya seperti itu, mudah-mudahan. Harapannya ya. Jadi dari yang Ibu sampaikan, pembiasaan berbudaya positif dengan berbudaya 5S melalui mengkomunikasikan atau berbicara bahasa Sunda ini lebih memotivasi siswa-siswi agar mencintai, melestarikan, dan menggunakan bahasa Sunda agar tidak direbut oleh negara lain ya Bu ya. Betul sekali Bu,
dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar ya Bu ya. Jadi kan Betul sering sekali. ya Bu ya di sekolah kita murid kita mendengar bahasa yang kasar itu, yang kancing coplok itu, aduh kita suka sedih gitu, ya Allah ini kenapa sih gitu nggak diajarin sama orang tuanya gitu, ada perasaan kayak gitu ya Bu Sri ya, betul nggak? Betul. Itu di SD Miris saya, sekali. kayaknya di SD Bu Sri mah nggak ada, aman kayaknya di SD Bu Sri mah. Sama itu menjadi tantangan bagi kita juga sebagai pendidik ya, Ibu Aul. Betul Jadi betul Bu Sri. betul-betul sebagai pendidik itu kita diharapkan selain mendidik, tapi juga membimbing, menasehati yang luar biasa dengan karakter yang betul-betul siswa-siswi yang memiliki karakter yang berbeda-beda dari daerah lain, Betul. walaupun seperti tadi Bu Aul katakan, kita berbagai macam daerah di Indonesia dan memiliki keragaman, tetapi setelah anak tersebut, orang tua tersebut tinggal di Jawa Barat, khususnya di Cimahi, otomatis harus kedah belajar budaya Sunda yang Betul. sederhana, Betul. yang lemas ya Bu ya. Iya, setuju, setuju Bu Sri. Betul Betul sekali. sekali. Jadi luar biasa Bu Aul hari ini, mantap. Yang saya ambil dari inti dari pembahasan kali ini ya, pembahasan kita ini, pembiasaan itu memang dilakukan dari sekecil mungkin, Betul Bu Sri. kemudian lama kelamaan mungkin akan menjadikan suatu kebiasaan itu menjadi terbiasa. Betul sekali. Betul Betul sekali. sekali ya. Ataupun ada mungkin tambahan mengenai pembahasan yang sedang kita lakukan ini, silakan Bu Au, ada tambahan? Tambahannya bersyukur ya Bu Sri, saya alhamdulillah bisa ikut program CGP dan sekarang mendapatkan banyak banyak ilmu ya, dari pertama ikut sampai sekarang alhamdulillah, dan ilmu-ilmu itu ternyata berjalan beriringan sama gitu dengan profesi kita sebagai guru. Jadi alhamdulillah semua itu cocok gitu ketika kita gunakan, kita aplikasikan di sekolah kita gitu. Jadi bersyukur sekali saya bisa ikut di program CGP, bertemu dengan ibu bapak guru hebat, banyak ilmu yang saya adopsi dari ibu bapak semuanya, dan alhamdulillah ilmu tersebut bisa saya terapkan di sekolah saya, dan mudah-mudahan bisa memperbaiki kualitas diri saya Bu, sehingga saya bisa memberikan pelayanan terbaik kepada murid-murid saya itu di kelas saya. Seperti itu Bu Sri. Ih, luar biasa sekali Ibu Aul. Pembahasan kita ya luar biasa sekali. Mudah-mudahan kita mendapat manfaatnya, saling Amin. Saling memberikan motivasi juga sebagai pendidik dan memajukan serta mencerdaskan anak bangsa melalui perilaku dan sikap ya, itu yang betul paling utama ya Bu betul ya. betul Bu Sri, setuju. Dan sebagai kita juga calon CGP, kita harus terus tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya, setuju, sepakat Bu Sri. Semangat. Iya, Terima terima kasih. kasih Bu Aul atas waktu luangnya. Sama-sama Bu Sri, terima kasih kembali Bu Sri sudah mau mendengarkan curhatan saya. Mudah-mudahan tidak bosan-bosan ya, karena besok-besoknya lagi akan terus seperti ini Bu. Saya curhat-curhat ingin ada solusi gitu yang terbaik gitu, pengen gimana gitu. Terima kasih Bu Sri sudah membantu saya untuk apa ya, untuk mengeluarkan apa ya yang ada di unek-unek saya gitu, sharing segala macam. Terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya untuk saya. Terima kasih Iya, ya Bu terima Sri. kasih kembali. Sehat selalu Bu Sama-sama Bu Sri. Aul. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Aul. Waalaikumsalam.